Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu. Semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Baik bermanfaat untuk kita sendiri, lebih-lebih nanti bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah pengetahuan, yaitu mengenai bimbingan keluhuran budi dengan tema yaitu kemanakah roh ini setelah kematian. Kita ketahui bersama bahwa semuanya orang ini akan mengalami yang namanya kematian. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, setiap makhluk hidup di alam semesta ini termasuk manusia seperti kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian tersebut ialah telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, dan siapapun makhluk tidak tahu akan kematiannya. Entah itu kapan, di mana, dalam keadaan apapun, manusia tidak bisa menentukan kematiannya. Yang pasti semua yang namanya makhluk hidup di alam semesta ini termasuk diri kita, itu semuanya akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Dan itu merupakan suatu ketetapan, suatu kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibantah. Siapapun diri kita pasti akan mengalaminya. Mau diri kita ini sekuat apapun, mau diri kita ini sekaya apapun, setinggi pangkatnya seperti apapun, sehebat apapun, pasti semuanya akan ditinggalkannya. Dan kita pasti semuanya akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Untuk itu pada hari ini kami akan memberikan suatu pandangan apa yang terjadi di alam barzakh nanti. Kemanakah ruh ini setelah kita meninggal dunia? Banyak manusia ini yang terkadang melontarkan pertanyaannya yang demikian, kemanakah roh ini setelah kita meninggal dunia?
Saudara-saudara kita ini banyak bertanya seperti itu, tetapi dari hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Apakah engkau ini sudah mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut? Hingga engkau menanyakan kemanakah roh ini setelah kita meninggal dunia? Apakah panjenengan ini sudah mempersiapkannya untuk bekal kematian setelah kematian jasad ini? Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberikan sebuah penjelasan di dalam satu ayat. Mangkana fiha hadihi akma fahuwa fil akhirati akma wa adolu sabila. Barang siapa manusia hatinya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adolu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Mungkin di dalam benak kita ini, mungkin di dalam benak-benak saudara ini, pada waktu kita menghadapi masa itu atau kehidupan di alam barzah itu, mengatakan, jika saya ini berbuat baik, apakah nanti juga dalam keadaan yang baik? Nah, apakah nanti kita ini tidak ditanya oleh munkar nakir? Seandainya manusia ini bisa mengatakan atau bisa menjawab pertanyaannya dari munkar nakir, berarti termasuk kita ini adalah golongan orang-orang baik. Dianggapnya kalau diri manusia ini jasadnya sudah melakukan hal-hal yang baik, dia adalah orang yang baik. Itu katanya. Dianggapnya kalau kita sudah melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah puasa, atau melakukan kewajiban-kewajiban dalam bentuk jasad jasmaniah ini saja. Yang penting melakukan kewajiban, katanya seperti itu. Yang penting jasad ini melakukan kebaikan terhadap sesama orang. Nah, itu dianggapnya bahwa hal tersebut dianggapnya sudah benar. Dan dianggapnya setelah kematian jasad jasmaniah ini, nanti bisa menjawab pertanyaan munkar nakir tersebut. Itu terkadang muncul di dalam benak kita bagi orang-orang awam yang belum paham atau belum mengerti. Tetapi terkadang saudara-saudara kita itu diberikan pemahaman, diberikan pengertian lewat bimbingan-bimbingan kerohanian seperti ini. Mereka mengabaikan, bahkan tidak mau mengerti dan tidak mau tahu. Apakah hal itu nanti dikatakan sudah baik jasad jasmania ini bisa menjawab pertanyaan
daripada malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, yaitu pandangan daripada saudara-saudara kita yang masih awam terhadap Allah. Dia hanya meyakini, mengimani yang penting Allah ada. Tidak peduli bagaimana caranya hati ini bisa bertemu Allah, itu tidak peduli. Imannya hanya di nurul iman, belum sampai di hakul iman. Kalau bagi orang muslim, masuklah engkau di dalam Islam sampai ke hakul iman. Karena di dalam iman itu semuanya orang mengimani. Baik yang dikatakan kafir ataupun yang dikatakan taat. Itu semuanya manusia pasti mengimani bahwa Tuhan itu ada. Hanya sebatas itu. Lalu bagi orang-orang muslim masuk ke dalam Islam. Dalam Islam ditulis di KTP, agamamu apa? Islam. Kamu percaya adanya Tuhan? Percaya. Hanya duduk di situ. Itu yang dimaksud adalah masih nurul iman. Masuklah engkau dalam Islam dengan sempurna. Nah, setelah iman, Islam, baru ihsan. Lah, tidak banyak manusia-manusia ini yang sudah sampai ihsan. Itu pertanyaannya bagi saudara-saudara yang masih awam. Apakah diri kita ini sudah ihsan atau belum? Nah, di situ terkadang dari tema di atas tadi, apakah diri kita ini sudah baik atau belum? Apakah nanti kita ini sudah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir atau belum? Padahal Allah ini sudah mengatakan, barang siapa yang mata hatinya buta terhadap Allah, di akhirat pun sudah pasti buta terhadap Allah. Di sini tidak menyentuh daripada ainul basariyah, tetapi di sini menyentuh tentang ainul basiroh. Mata hati, bukan mata basariyah ini, mata dua mata ini bukan. Tetapi yang bertanggung jawab ditanya malaikat munkar dan nakir itu bukan mata ini, bukan jasad jasmania ini, tetapi ruh kita ini. Apakah di dunia ini kita sudah bertemu dengan Allah atau belum? Nah, ini berkaitan dengan rohani manusia, bukan berkaitan dengan jasad jasmania ini. Nanti yang ditanya malaikat itu ya roh ini, bukan jasad jasmania ini. Jasad jasmania ini sudah mati. Yang masih hidup hanyalah ruh. Allah mengatakan, barang siapa yang mata hatinya masih buta terhadap Allah tatkala di dunia, pasti di akhirat pun juga mengalami yang demikian. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kematian itu datang, apakah roh kita ini sudah benar-benar makrifat terhadap Allah atau belum? Di alam barzah itu ada dua kondisi.
Yang pertama adalah kondisi gelap, yang kedua adalah kondisi yang terang benderang. Lalu kita ini dimasukkan oleh Tuhan di dalam kondisi yang seperti apa? Di dalam keadaan yang bagaimana? Allah akan memasukkan di antara dua alam itu pasti disesuaikan tatkala kita ini masih hidup di alam dunia. Artinya apa? Jika di dunia hati manusia ini masih gelap terhadap Allah, pasti dia akan di alam barzah itu juga mengalami yang namanya kegelapan. Apa penyebabnya kita ini menjadi gelap? Bisa dikatakan apa penyebabnya mata ini buta saat di alam barzah? Penyebabnya adalah menjadikan syahwatun dunia itu sebagai Tuhannya. Apa sih syahwatun dunia itu? Syahwatun dunia itu merupakan kesenangan-kesenangan duniawiya ini yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhannya. Seolah-olah kesenangan-kesenangan duniawiyah itu memberikan manfaat dan mudarat. Padahal tidak. Nah, itulah penyebabnya banyak manusia-manusia itu dirinya masih menuhankan syahwatun dunia. Makanya di alam barzah dia akan mengalami yang namanya kegelapan. Dan hal ini pasti bisa dipastikan. Tidak mungkin dia ini bisa melihat di alam barzah. Itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena hatinya masih gelap di alam dunia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata ini. Mata saya ini buta, dua mata ini saya buta. Tidak mungkin kalau mata saya buta, walaupun di depan saya ini ada kacamata ini, ya tidak mungkin saya bisa melihat kacamata ini. Begitu pula nanti kita di akhirat. Jika di dunia ini mata hati kita masih gelap terhadap Allah, tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat, ya pasti buta. Seperti halnya kalau dua mata ini ditutup alias buta, walaupun ada barang di depan mata ini tidak mungkin kelihatan. Kalau di dalam bahasa syariat itu dikatakan nanti akan disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Bagaimana bisa menjawab sebuah pertanyaan? Ini loh kacamata. Ya tidak tahu. Tidak mungkin bisa menjawab malaikat munkar nakir tadi. Karena hatinya ya buta, tidak tahu. Jangankan bisa menjawab. Di depannya itu sudah tidak kelihatan apa-apa. Ditanya man robuka dan lain-lain sebagainya. Gimana bisa menjawab? Ini secara logikanya seperti itu. Semoga saudara-saudaraku yang melihat hal ini menjadikan sebuah perenungan atau sebuah pengetahuan. Ya, silakan ditularkan kepada saudara-saudara kita yang lain, barangkali mereka mau. Itu pun barangkali. Biasanya mereka
tidak mau. Kecuali kalau tentang urusan jasad jasmania, mengenai perut, mengenai kesenangan-kesenangan yang lain itu mau. Tapi kalau untuk pembenahan hati, belum tentu mereka mau. Makanya di dalam Al-Quranul Karim pun banyak disebutkan bahwa nanti itu kata Tuhan akan dipenuhi neraka ini dari golongan jin dan manusia. Ya wajar, kita lihat bersama di lapangan. Banyak manusia ini yang tidak peduli dengan rohaninya. Kita bisa lihat bersama saudara-saudara kita. Hanya berapa gelintir yang mau memperhatikan kerohanian seperti ini. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, Tuhan itu sudah memberikan kesempatan yang namanya umur di dunia ini. Janganlah kita beranggapan bahwa umur di dunia ini kita masih lama. Belum tentu. Karena yang namanya kematian itu setiap makhluk tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasianya Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai-sampai juga sering dikatakan oleh guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, nanti banyak manusia ini setelah kematian di alam kubur itu mengatakan, ya Tuhan kembalikan aku di dalam dunia. Saya akan melakukan amalan-amalan sholihan, bersedekah, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dan Tuhan menjawab, engkau sudah terlambat. Kemana saja kamu ini tatkala di dunia. Yang ada hanya apa di situ? Yang ditemui ya malaikat munkar nakir yang sangat ganas. Itulah saudara-saudaraku, kebanyakan umat manusia ini tidak pernah memperhatikan, tidak peduli dengan kerohaniannya. Banyak saudara-saudara kita ini keras kepala. Bahwasanya Tuhan sudah memberikan kesempatan tatkala di dunia ini untuk berbuat baik, untuk supaya kembali kepada Tuhan, untuk makrifat, mereka mengabaikannya. Ya, semuanya akan menanggung daripada sebab dan akibatnya diri sendiri tatkala di dunia. Inilah golongan-golongan ahli hijab, saudara-saudaraku. Kecuali bagi mereka saudara-saudara kita yang sudah ahli suhud. Beliau ini jalannya sudah pasti terang benderang. Di alam barzahnya itu sudah terang. Karena tatkala di dunia ini beliau sudah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah bisa kembali kepada Tuhan tatkala di dunia. Beliau-beliau itu ahli suhud, sebetulnya rohnya sebagai makhluk itu sudah mati duluan sebelum jasad jasmania ini meninggal. Makanya tidak kaget kalau beliau itu meninggal sebenar-benarnya, itu tidak kaget. Kenapa saya katakan tidak kaget? Ya karena beliau-beliau itu sebetulnya akunya makhluk itu sudah mati. Nah, sudah bertemu dengan Tuhan. Itulah
ahli suhud yang jalannya di alam barzah menjadi terang benderang. Dialah orang-orang yang sudah ihsan. Kesempurnaan itu berarti yaitu ada di makrifat Allah. Dan imannya sudah tidak diragukan lagi, yaitu sudah ihsan hakul iman. Semoga saudara-saudaraku yang melihat video ini semuanya sudah ihsan, sudah makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesimpulannya tentang tema di atas tadi, kemanakah roh kita ini setelah meninggal dunia, ya tergantung diri kita ini yang bisa menjawab. Apakah diri kita di dunia ini sudah marifat atau belum? Nah, di situ kita bisa menentukan sendiri apakah gelap atau terang. Yang bisa menjawab hanyalah kita sendiri. Yang terpenting, kita sudah memberikan gambaran-gambaran seperti apa di alam barzah bagi ahli hijab dan seperti apa gambaran bagi ahli suhud setelah kematian jasad jasmania ini. Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian untuk tausiah pada hari ini. Saya cukupkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.